Halo guys, Assalamualaikum. Kenalan dulu nih, nama saya Imania Amanda Maluda, biasa dipanggil Amanda saja, atau Amanda Manko, atau juga bisa Amanda Rolos. Mungkin saking miripnya kita. Sebenarnya, saya sangat tertarik dengan kasus mahasiswa yang bunuh diri itu loh. Entah alasan dari mereka, atau kronologinya, atau mungkin ya ada penyebab lain yang memang mereka belum siap menerima. Jadi, kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa terus berulang. Namun, kepedulian perguruan tinggi untuk mencegah bunuh diri ini masih lemah. Nah, pada awal Oktober 2023 ini, dua kasus bunuh diri mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, Semarang, Jawa Tengah terkuak di media sosial. Ini bukanlah kasus yang baru, karena selama beberapa tahun terakhir, kasus serupa mudah ditemukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Kasus pertama terjadi di Universitas Swasta ternama di Yogyakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Seorang mahasiswi lompat dari lantai 4 asramanya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Sehari sebelum kejadian, korban sempat meminum obat sakit kepala sebanyak 20 butir sambil berteriak histeris dan membuat pesan suara yang menyatakan ingin mengakhiri hidupnya. Percobaan bunuh diri itu bisa dicegah dan korban dibawa ke rumah sakit. Namun, setelah pulang dari asrama, korban melakukan percobaan bunuh diri yang kedua kalinya. Kali ini tanpa bisa dicegah karena teman sekamarnya sedang tidur. Kejadian kedua terjadi di sebuah universitas negeri di Semarang pada Selasa 10 Oktober 2023. Mahasiswi tersebut loncat dari lantai 4 sebuah mal di Semarang. Di dalam tas korban ditemukan sepucuk surat pamitan dan permintaan maaf korban kepada kedua orang tuanya. Bunuh diri yang melibatkan sivitas akademika adalah fenomena bunuh. Kasus ini banyak ditemukan di berbagai universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta, di Jawa maupun di luar Jawa. Jangan tanya jumlahnya, karena Indonesia memang belum memiliki sistem pendataan bunuh diri yang spesifik. Banyak korban bunuh diri juga tidak diotopsi karena permintaan keluarganya, sehingga penyebab pasti kematian hanya berdasarkan analisis kejadian saja. Belum lagi kasus-kasus bunuh diri yang terselubung yang lebih sulit dipastikan, seperti menabrakkan mobil atau motornya ke pohon. Di sisi lain, banyak kampus juga menutupi kasus dengan dalih aib atau menjaga perasaan keluarga. Data Kepolisian RI pada Januari sampai Juli 2023 mencatat ada 663 kasus bunuh diri atau 3 kasus setiap dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kasus bunuh diri itu naik 36,4%. Kasus terbanyak ada di provinsi dengan jumlah penduduk besar, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi prevalensi bunuh diri di Indonesia mencapai 2,6 per 100.000 penduduk atau termasuk rendah. Perkiraan ini dibuat karena Indonesia tidak melaporkan angka bunuh diri pasti yang terjadi. Dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta, maka diperkirakan ada 7.000 kasus bunuh diri setiap tahun. Studi Azmul Faudi Izam dan rekan di Jurnal Psikologi Intuisi 29 November 2019 menemukan dari 62 responden dengan 70% berumur 20-25 tahun yang merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur, sebanyak 58,1% memiliki ide dan upaya bunuh diri dengan kecenderungan tinggi. Pada sebagian responden atau jarak antara munculnya ide bunuh diri dan dilakukannya percobaan bunuh diri. Jeda waktu ini mulai dari hitungan hari hingga tahunan. Akan tetapi, pada sebagian responden lainnya, bunuh diri bisa dilakukan secara impulsif alias secara tiba-tiba, tanpa pernah memiliki pikiran bunuh diri sebelumnya. Meski baru sebatas ide bunuh diri, situasi ini perlu mendapat perhatian serius, karena bisa sewaktu-waktu berubah menjadi upaya percobaan. Pemicu sekecil apapun bisa mengubah ide bunuh diri tersebut menjadi tindakan nyata. Karena itu,
Mengenali bunuh diri pada tahap ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan bunuh diri. Sementara itu, studi lebih besar terhadap 4.675 mahasiswa tingkat sarjana di 6 negara Asia, termasuk Indonesia, yang dipimpin Carpenter dan dipublikasikan di Asian Journal of Psychiatry April 2007. Ditemukan prevalensi mahasiswa yang memiliki ide dan upaya bunuh diri masing-masing secara berurutan mencapai 11,7% dan 2,4%. Munculnya pikiran bunuh diri itu umumnya terkait sejumlah faktor psikososial seperti pelecehan di masa kanak-kanak, munculnya gejala depresi, terlibat dalam perkelahian fisik, dan performa akademik yang. Selain itu, faktor sosial lingkungan juga bisa memicu munculnya ide bunuh diri, seperti tinggal serumah dengan orang tua atau wali, dan keterlibatan yang rendah dalam kegiatan agama atau terorganisasi. Sementara percobaan bunuh diri umum dipicu oleh pelecehan seksual saat anak-anak, depresi, rendahnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan, serta persoalan berat badan, baik lebih maupun kurang, dan banyak lagi. Itu sih kebanyakan cewek ya guys. Dan mungkin sampai sekarang masalah itu tetap menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di berbagai universitas negeri maupun swasta di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Kita cari lagi ya guys berita-berita di besok-besok. Jadi cukup sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.